saudari waktu datang di sana ya Pauli, saya izin hari ini dikasih temanya memilih bisnis terbaik sesuai potensi diri. Sebenarnya kalau dibilang saya yang paling bisa berbisnis, sebenarnya enggak juga gitu ya. Cuman mungkin karena ada pengalaman dan memang pekerjaan sehari-hari selain menjadi praktisi juga dari dulu sebenarnya udah bisnis dari tahun 2012 gitu. Jadi saya izin kenalan dulu ya teman-teman ya. Saya Ira, ibu 3 orang anak. Saya selalu taruh itu di atas ya karena itu profesi utama gitu. Dan sejak resign full jadi mompreneur. Jadi sebenarnya udah dari 2012. Udah dari 2012 belajar jualan gitu. Tapi masih on off. Ya masih mengikuti arus-arus gitu lah ya. Sampai akhirnya sekarang fokusnya di konsultan kanan itu. Dia konten kreator salah satu profesi juga mengalami itu terakhir jadi petugas RT gitu ya. Jadi tetangga itu kan sebenarnya peran yang penting gitu, tapi tidak banyak dimention sehingga akhirnya masyarakat kita menganggap peran-peran yang seperti itu ya biasa kan jadi wali murid ya gitu. Itu menjadi pekerjaan yang biasa. Salah satunya jadi rumah tangga itu jadinya mindsetnya biasa. Padahal itu bukan yang biasa karena tugasnya banyak kayak Teh Ayu ya. Jadi anak rumah tangga gitu katanya Teh Ayu. Nah, karena kita ngomongin bisnis, jadi ya saya membuka-bukaan aja gitu. Sebenarnya dari ini bisnis yang sempat kepikir kemarin gitu, eh, yang udah tutup gitu ya. Bahkan ada 2 yang belum belum sempat di launching, sudah tutup duluan gitu karena hamil dan segala macam. Jadi dulu awal itu mulai jadi dropshipper gitu ya awalnya. Setelah itu pindah lagi nomor 2 mau ke Bali. Jadi apapun yang teman-teman lihat di Bali itu ada di saya dulu gitu. Saya jualin gitu waktu masih kerja bahkan di waktu masih kerja kantoran, kemudian masih jualan jadi pulang kerja ya packing segala macam. Hasilnya ada tapi kayak kok kurang bahagia ya gitu. Kok biasa aja ya gitu kan. Saya itu ganti lagi capek gitu kan capek kalau dulu kan enak ya masih kerja gitu bisa bilang mudah bilang capek akhirnya ganti gitu ganti lagi yang lain, terus jualan baju anak juga waktu COVID ada pasarnya, jualan herbal gitu. Setelah itu kata orang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya waktu di Surabaya, saya tuh kalau masak enak, terus pada minta PO ya udah saya bikin kalian. Jadi ngelihat market butuh apa ya itu yang saya berikan gitu kan. Begitu ya salah satunya untuk berhasil bisnis kita menyesuaikan sama market, bukan market yang menyesuaikan sama kita begitu. Kalau mau waktu itu survive untuk COVID, ya udah apa yang market butuhkan, apa yang ada ya itu yang dijadikan bisnis. Ternyata setelah berjalan bisnis itu tidak sekedar cari cuan gitu yang dirasakan ya. Jadi ini sebenarnya juga banyak juga karena salah satu bakat saya ideation gitu kan. Akhirnya banyak ide dan kalau sudah punya ide langsung jadi gitu. Akhirnya ya kelimpungan juga timnya karena kebanyakan ide seperti itu. Sampai akhirnya sebenarnya ada 13 bisnis dan tinggal tinggal 3 sekarang. Oh ya, ini memori bisnis ya. Memori bisnis waktu itu. Jadi dulu saya kalau kalau kirim paket itu di depan saya itu selalu ada satu pickup full gitu paketnya. Terus saya pikir tuh, kapan ya kita punya bisa bisa kirim paket satu mobil full paket kita gitu kan. Kejadian tahun depannya. Satu rumah full sama paket gitu, satu pickup full sama barang kami gitu. Sudah pernah begitu gitu. Kapan ya punya omset ratusan juta dikasih gitu. Sudah pernah begitu, tapi yang dirasain tuh kayak cuman lewat aja. Kayak ya udah pernah dan nggak bebekas di hati gitu. Bahkan pada saat banyak orderan itu jadi kayak apa ya keluarga ini tuh jadi kayak lebih tidak stabil karena capeknya packing padahal karyawannya juga banyak yang bantu gitu tapi kayak bukan seperti ini kayaknya yang saya pengen gitu bukan banyak orderan ini tapi ternyata banyak orderan itu tidak membawa pada kebahagiaan gitu kan kalau dulu kerja mapan ternyata uang memang tidak membahagiakan itu gitu butuh iya tapi
tidak seperti itu kayaknya yang saya cari gitu. Panggilan jiwanya tuh bukan di situ. Dan waktu menjalankan bisnis ini, saya tuh punya satu reseller tuh saya kumpulin, saya bikin kelas-kelas bisnis, teknik-teknik Instagram dan segala macam, marketing dan segala macam. Ternyata saya lebih suka di situnya gitu. Jadi tempat curhatnya reseller, kemudian kalau reseller itu nanya tentang teknis jualan juga saya nggak terlalu nyaman gitu sebenarnya, lebih ke kehidupan mereka. Bahkan kalau ditanya Mbak barangnya ini kapan datang tuh nggak suka banget gitu, kayak aduh mengganggu sekali gitu sampai harus ada jam kerja gitu kan. Ternyata saya tidak bahagia. Saya tidak bahagia menjalankan bisnis retail. Dan waktu belajar bisnis 2 tahun full sampai ke Bandung gitu kan, saya itu di Kediri ikut banyak komunitas bisnis teman-teman. Salah satunya ada komunitas bisnis yang fokus di menyelesaikan keuangan bisnis, terutama hutang-hutang bisnis. Di situ saya ketemu sama banyak sekali pengusaha yang besar-besar banget, yang brand-brand yang mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu kan, ada martabak Hawaii dan segala macam itu banyak banget gitu. Bahkan saya di Kediri itu ngelihat, wah itu tokonya gede banget, pasti pengusaha sukses. Ternyata enggak, teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang kelihatan di luarnya itu besar banget kan, tokonya besar, bisnisnya besar, cabangnya banyak, tapi mereka stres karena hutangnya juga besar ternyata gitu, 22 miliar. Jadi dari situ tuh saya justru belajar akhirnya, oh ternyata nggak perlu gumun ya sama pengusaha-pengusaha yang kelihatan besar dan kagum gitu. Karena kita tuh benar-benar nggak tahu di dalamnya itu mereka strugglingnya seperti apa gitu. Mereka bahkan diajarin bagaimana menjadi pebisnis yang tenang tanpa hutang, ibaratnya gitu. Bahkan saya akhirnya bersyukur nggak punya toko waktu itu, nggak punya toko, nggak punya outlet, nggak punya kantor, semuanya online dari rumah. Jadi kami berdua ngurusin semua ini tuh online. Bahkan saya merasa bisnis yang ideal untuk dimulai itu ya yang tanpa modal, harus nyiapin alatnya, harus nyiapin tokonya, gitu kan modal banget ya. Mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari modal yang kita punya, lakukan semuanya dari rumah. Dan kalau bisa jalan tanpa harus punya properti yang seperti apa ya kenapa enggak gitu. Ternyata begitu. Akhirnya ya sampai sekarang melihat bisnis-bisnis yang sukses itu nggak gumun gitulah. Karena ya benar-benar nggak tahu apa yang mereka hadapi gitu. Bahkan mungkin kalau di saya dipindah menjadi posisi mereka, kayaknya saya nggak mau karena belum tahu kan tantangan yang dihadapi apa gitu. Nah akhirnya ya tinggal tiga bisnis saya gitu kan. Dari 13 bisnis akhirnya tinggal tiga. Ini bisnis yang kalau satunya Mami Store ini kebutuhan ibu dan anak. Ini semua tujuannya beda-beda. Ini sudah autopilot, ada karyawan sendiri yang pegang dari A sampai Z. Saya sudah nggak tahu apa yang dijual gitu. Reseller-reseller saya sudah nggak pernah ke saya juga karena saya fokus di Humana Consulting. Kalau kalau ini snack, ini salah satu brand snack saya yang kami bangun waktu hamil, dan ini tuh jadi salah satu cara cara kami belajar punya brand dan punya koneksi di Kediri, karena kalau masuk ke UMKM gitu tuh kan harus ditanya tuh bisnisnya apa, brandnya apa gitu. Di situ saya belajar tentang legalitas bisnis dan segala macam sampai akhirnya pada saat Humana lahir sudah benar-benar legalnya jadi dan segala macam. Jadi lebih siap gitu. Nah, jadi memang pada saat menjalankan bisnis itu saya merasa ternyata yang memang penting itu bukan sekedar seberapa banyak cuan yang dihasilkan, tapi seberapa bahagia dan berimpact positif bisnis yang kita jalankan. Positif itu tidak sekedar ada uangnya terus kita sedekah-sedekahkan gitu ya. Lagi-lagi itu kan manfaat dari uang ya. Tapi ada perasaan tenang, ada perasaan tentram, ada perasaan penuh jiwanya, dan itu yang kami kami pahami dari bentuk kesuksesan bisnis. Jadi kalau dari dulu ditanyain suksesnya apa, pencapaiannya apa, saya tuh nggak pernah kepikir pencapaian-pencapaian bisnis yang mungkin bisa umroh, sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil dari hasil bisnis. Enggak, itu nggak pernah saya mention gitu. Saya selalu mention, oh saya lebih bahagia, keluarga saya jauh lebih bahagia, karena kesuksesan kami itu fokusnya di keluarga. Bagaimana keluarga ini bertumbuh nggak gitu, efeknya buat keluarga baik nggak gitu. Jadi kesuksesan kami berbeda. Makanya pada saat Humana lahir, fokus saya selalu di keluarga, karena memang ternyata banyak sekali teman-teman pebisnis-pebisnis besar, bisnisnya bagus, keluarganya hancur gitu. Dan itu banyak saya temukan di pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi memang dasarnya mau bisnis itu keluarga dulu, fondasinya gitu. Itulah yang akhirnya menjadi misi saya dan suami untuk kembali ke keluarga dan membantu banyak keluarga ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya kira-kira nih menurut teman-teman nih,
apakah semua orang bisa jadi pebisnis? Nah, itu dulu saya merasa kayaknya enggak ya. Tapi setelah belajar TM, saya merasa kayaknya semua orang tuh memang bisa jadi pebisnis. Tinggal mau nggak, mau bayar prosesnya nggak, kayak gitu. Karena kita perlu belajar bahwa ini karena ngomongin bisnis ya, jadi kita perlu menyamakan frekuensi tentang bisnis gitu. Bisnis itu bukan sekedar yang orang punya brand terus dia jadi bisnis, enggak juga teman-teman, harus produksi sendiri semuanya, enggak juga gitu. Jadi bisnis itu memang ada tiga macam. Ada produsen yang dia manufacture, kemudian punya brand, produksi dan segala macam gitu. Ada yang kedua, bisnis distribusi. Nah, bisnis distribusi ini kita hanya ibaratnya menyampaikan supplier ke konsumen gitu. Kayak Indomaret. Indomaret itu tidak besar karena dia punya brand sendiri. Indomaret baru mengeluarkan brand setelah sekian tahun gitu. Mereka berbisnis distribusi kan gitu ya. Selama ini yang jadi brandnya adalah tokonya yang menjadikan barang-barang keluarga gitu. Itu yang kami lakukan di bisnis-bisnis yang 12 tadi. Yang 13 ya 12 tadi itu semuanya bisnis distribusi. Kami nggak punya brand sama sekali. Sorry, 11 ya berarti. Baru belajar, oh punya brand tuh seperti ini, proses produksi itu seperti ini. Bahkan waktu punya brand sendiri snack, itu kami maklon. Jadi nggak produksi sendiri, karena kami paham produksi itu banyak perintilannya gitu yang harus diurusin dan kami nggak punya kemampuan di situ gitu. Jadi kolaborasi gitu. Yang terakhir jasa. Kalau jasa itu lebih ke ya seperti ini ya consulting, kemudian jadi konselor itu jasa gitu, jadi konsultan, jadi apa analis dan segala macam itu jasa. Kalau sekarang distribusi itu bisa juga afiliator, itu sebenarnya distribusi. Jadi fokusnya dia menyampaikan supplier ke konsumen gitu. Nah, kalau dulu waktu jadi bisnis itu saya lebih banyak menyampaikan produk-produk dari supplier-supplier yang ada karena banyak banget orang yang bisa produksi tapi nggak bisa jualan. Nah, saya mengambil bagian itu tuh yang jualin barang-barangnya mereka gitu. Jadi apapun teman-teman sekarang, entah itu yang sedang jualan atau mau jualan atau mungkin sekarang sudah punya produk atau mungkin ada yang berpikir kayaknya saya masih belum apa-apa gitu ya. Semuanya itu adalah business owner, teman-teman. Walaupun cuma jualan donat gitu ya, jualan donat di rumah itu business owner. Walaupun cuma jualin barang temennya itu business owner gitu. Karena kita paham teman-teman sekarang sebenarnya lebih senang di mana nih? Di jasa, di distribusi atau di produsen gitu kan. Nah, mau apapun jenis bisnis yang dipilih, semuanya perlu punya 4 pilar bisnis ini. Jadi kalau ibaratnya rumah itu kan kayak gini ya bentukannya gitu. Kalau pilar-pilar ini nggak ada, itu rumahnya nggak jadi. Jadi mari kita samakan persepsi bahwa bisnis dan dagang itu beda. Kalau dagang, ya kita jualan aja kan. Proses lagi dari pagi kayak jualan makanan, jualan bubur ayam gitu kan. Dari proses dari pagi besok ke pasar lagi terus masak begitu terus setiap hari. Tidak ada sistem yang benar-benar dibangun untuk dapat berkembang. Makanya kan kalau ada gerobak gitu terus ditanyain, kalau saya lihat di YouTube gitu, ditanyain gerobak, Pak sudah jualan berapa lama di sini? Oh sudah 30 tahun Mas. Orangnya bilang, wah keren ya. Kalau saya menurut saya tuh, wah kasihan banget ya gitu. Maksudnya dia tidak membangun bisnis, dia cuma dagang dari dulu 30 tahun gitu. Jadi kalau kita mau bangun bisnis, maka bangun sistem teman-teman. Dan sistemnya apa? Ya ini sistemnya. Jadi ada bagian produksi gitu. Ada bagian memang pemasaran, ada bagian penjualan, ada bagian keuangan, dan rumahnya itu sumber daya manusia dan pendukung. Jadi kalau ditanya pemasaran itu bagian apa? Pemasaran itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tahu menjadi tertarik. Itu beda sama yang saya tuh banyak konten tapi kok nggak ada closing ya, karena itu pemasaran bukan penjualan. Kalau penjualan yang tertarik tadi dibawa kemudian baru tuh dikasih treatment untuk closing gitu. Jadi itu bedanya. Kemudian kalau tadi bisnisnya distribusi, maka di bagian produksi sebenarnya nggak ada, tapi lebih ke mencari supplier yang pas kayak gitu ya. Sedangkan kalau keuangan di sini ada finance dan accounting, itu beda juga ininya bagiannya. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia dan pendukung. Di sini yang ngurusin SDM kayak HRD dan segala hal yang berhubungan dengan SDM yang ada di bisnis itu. Maka sebenarnya pada saat kita memilih bisnis atau memilih mau berbisnis, kita tuh cuma perlu fokus sama kekuatan kita sebaiknya itu memegang bagian yang mana gitu. Jadi bukan
oh saya nggak bisa bisnis gitu, saya tuh nggak tahu caranya jualan. Bisa jadi yang cuma tidak tahu itu cuma cara pemasarannya gitu, bukan nggak tahu bisnis segala macam. Bisa jadi memang kuatnya di bagian produksi dan bagian keuangan dan bagian sumber daya manusia. Hanya perlu dicari bagian di mana sih kekuatan kita gitu. Jadi kalau dibilang apakah semua orang bisa berbisnis, bisa, tinggal difokusin mau bagian yang mana. Nah, cara mencari tahunya memang kita perlu mengenal diri gitu kan. Dan kita perlu punya mindset teman-teman bahwa kita tuh jangan paksa gajah terbang tuh, kalau kata guru saya Mak Muria, jangan paksa gajah terbang. Karena ya bukan tugasnya gajah untuk terbang gitu kan. Sehingga maksudnya itu setiap orang itu unik, setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing gitu. Itu saya belajar waktu belajar jadi couple dulu sama suami. Di awal-awal kami resign, sorry, di awal-awal kami pindah dan bekerja berdua, itu memang kayak nikah baru gitu. Kalau dulu sudah 10 tahun nikah, sebagai suami istri, kita sudah cukup baik sebagai partner, tapi sebagai partner kerja, ternyata beda. Menjadi suami istri dan partner kerja itu beda, apalagi couplepreneur yang selalu ketemu di rumah, kantornya juga di rumah gitu. Wah, itu meregulasi masalah-masalah, konflik itu susah banget gitu. Bahkan saya yang duluan masuk ke dunia bisnis, ada rasa kayak ingin suami itu juga sama dong harusnya yang dilakukan sama saya gitu, yang iklan ya, habis itu apa tuh namanya, bikin status jualan dan segala macam ya, sampai akhirnya belajar yaitu tadi Mbak Ira gitu kan, kata Mamuri, jangan paksa gajah terbang. Suami kamu itu bisa jadi bukan di bagian yang kamu tahu gitu, yang kamu memang sudah bisa di situ gitu kan. Itu ceritanya sudah saya pernah tulis tuh di IG, nanti teman-teman bisa main ke IG, ada saya pin di situ memang ya di untold story of being couplepreneur gitu, karena memang kalau di sosmed tuh banyak banget yang bilang enak tuh couplepreneur bisa kemana-mana bareng dan segala macam. Saya kasih tahu gak enak-enaknya itu seperti apa gitu, dan alhamdulillah diarahkan ketemu sama talent mapping waktu itu, gak jadi bubar. Jadi nggak jadi bubarnya itu karena akhirnya saya tahu, oh iya suami saya itu memang nggak bisa tuh kalau disuruh ngiklan, bikin status panjang. Jadi pernah nih teman-teman, di satu momen gitu ya, suami saya itu lagi sibuk, kelihatan lagi pegang HP gitu. Jadi kan setiap pagi kan kita bikin status di WA. Terus suami saya tuh, kamu lagi ngapain gitu kan, saya tanya. Lagi bikin status gitu. Oh oke, 30 menit kemudian gitu kan. Udah jadi, udah gitu. Terus saya cek tuh HP-nya, yang keluar apa coba? Bismillah. Jadi memang beda gitu. Ternyata itu kelihatan banget waktu waktu tes talent mapping, suami saya itu bukan di situ tempatnya gitu. Dan di sini banyak praktisinya ya, pasti sudah tahu ayat ini gitu kan. Tapi yang teman-teman yang bukan praktisi, memang sebenarnya salah satu cara untuk mencari kesuksesan kita itu ya kembalikan lagi, sebenarnya kita tuh diamanahi apa sih dipersenjatai seperti apa sih sama Allah, dikasih bakat-bakat apa sih, dan ternyata memang di Al-Qur'an itu disebutkan gitu. Setiap orang akan berbuat sesuai dengan pembawaan masing-masing. Dan kalau mau sukses, ibaratnya lebih lebih benar jalannya itu bisa jadi jalan sukses, jalan kebaikan, semuanya yang ngikutin yang pembawaan masing-masing itu. Maka sebenarnya tugas kita itu menemukan diri dulu sehingga akhirnya bisa menemukan jalan yang pas itu yang seperti apa gitu, entah itu mau bisnis, entah itu mau bekerja, entah itu dalam berkeluarga. Jadi semuanya disesuaikan sama bawaan masing-masing. Dan ini hasil talent mapping saya gitu nih, saya ngambil langsung peta bakatnya ya. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah talent mapping, di sini ada 4 klaster memang. Kalau yang bagian kiri thinking ini bagaimana berpikir, kemampuan berpikir gitu kan. Yang sebelah kanan itu influencing talent, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam hal mempengaruhi. Kalau yang bawah, yang hijau, relating talent, mempengaruhi orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang striving talent, bakat ketekunan, bagaimana dalam bekerja gitu. Nah, saya blocking di sini karena memang ternyata bakat-bakat saya itu banyak di atas, teman-teman. Jadi merah kuning itu yang bakat kuat ya. Bakat-bakat saya itu bakat yang memang nyala di thinking dan influencing. Sedangkan suami saya itu nyalanya di relating dan striving, ya kan nggak nyambung ya kalau saya minta beliau untuk benar-benar sesuai sama yang saya lakukan gitu. Nah, setelah saya paham bahwa bakat saya yang pertama nih, yang sebelah kiri, yang thinking gitu, dan thinkingnya itu yang nyala banget, yang merah-merah ini di kanan, sehingga saya paham, oh memang ternyata saya itu
mudah sekali untuk bikin konsep gitu, banyak ide bisnisnya, makanya tadi banyak banget ya bisnisnya yang sudah dibuka dan tutup gitu. Kemudian senang bikin strategi. Lalu di sebelah kanan influencing talent gitu, saya mudah dinotis. Jadi kalau di bisnis distribusi yang kemarin, saya sangat mudah dinotis sama supplier sehingga mudah untuk punya privilege, dapat barang yang lebih murah karena orderan juga lebih banyak gitu kan. Dan akhirnya bisa jadi bersahabat dan bahkan mereka-mereka ini supplier-supplier saya di bisnis yang kemarin itu jadi customer saya di bisnis consulting ini gitu. Itu karena memang ada bakat-bakatnya dan juga senang konten, senang berkomunikasi, saya senang ngomong dan suka menyampaikan sesuatu yang saya pikirkan gitu. Juga cepat action. Jadi kalau ide, udah ada langkah kerjanya itu langsung action teman-teman. Nggak nungguin besok enggak gitu. Kalau bisa langsung hari itu juga. Juga senang mengatur bagaimana sih harusnya jalannya bisnis itu gitu. Nah, melihat dari sini, saya paham ternyata kegagalan saya dalam bisnis-bisnis sebelumnya bisa jadi karena bakat-bakat lemah saya gitu. Jadi yang abu-abu hitam itu bakat-bakat lemah. Dari sini terlihat memang saya itu dalam mengerjakan tugas pasti tuntas. Tapi di dalam hal yang lain saya itu tidak konsisten gitu kan. Terutama dalam hal apalagi input keuangan gitu ya. Input keuangan setiap hari padahal kan bisnis memang harus day by day gitu kan laporannya. Tidak teliti juga, terus tidak suka target sebenarnya. Padahal dalam bisnis itu kan kalau mau growth ya memang harus ada target gitu. Tapi saya tipe yang kalau targetnya nggak capai ya sudah. Lalu jelas susah mengatur keuangan. Jadi ternyata memang jadi tahu gitu kenapa saya tuh dijodohkan sama suami. Ternyata suami itu untuk menyelamatkan bisnis-bisnis kami gitu, yang mengatur keuangan, yang lebih konsisten, ngurusin kontrak, legalitas semuanya itu di suami. Sedangkan di sebelah kanan nih yang paling bawah di sini emang terlihat gitu, oh saya itu senang berkelompok, senang membuat orang lain merasakan hal yang sama di dalam kelompok tersebut gitu, dan peka terhadap perasaan orang lain, mudah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Tapi saya itu tidak telaten kalau harus menjalin relasi. Sedangkan di dalam bisnis, kita ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Sehingga di situ perlu berkala untuk nanyain kabar customer, untuk menjalin interaksi gitu kan. Dan juga saya nggak cepat beradaptasi kalau ada hal-hal yang di luar apa ya rencana gitu, itu langsung bad mood gitu. Dan akhirnya karena saya paham saya itu kekurangannya di keuangan, di hal-hal yang sifatnya rigid dan konsisten, maka saya delegasikan. Delegasikan ke siapa? Delegasikan ke karyawan. Waktu kami profit, waktu kami banyak omsetnya, itu tidak langsung beli aset gitu teman-teman, tapi justru berinvestasinya ke karyawan, ke orang gitu. Dilatih orangnya untuk balesin orang, bagaimana cara berinteraksi sama orang, sama customer, nge-replay status itu harus gimana, nge-replay chat itu berapa berapa titiknya, pakai emot yang seperti apa, itu semuanya dilatih. Bahkan di bisnis yang lain saya mengkloning diri gitu ibaratnya gitu. Mengkloning diri dan yang jalanin itu admin sehingga customer itu merasa yang chat itu ya saya gitu. Itu salah satu trik untuk kita mau pindah bisnis tapi yang sebelumnya masih jalan dan customer merasa kayaknya masih dilayani sama ownernya gitu. Sehingga memang kita perlu tahu bagaimana sih memilih bisnis yang terbaik itu, karena kalau kita cuman sekedar ikut-ikutan nih, lagi viral bisnis digital produk yang apa ngajarin tentang bisnis gitu ya. Ujung-ujungnya draining juga kok, stres juga kok. Ya uangnya ada, tapi akhirnya kayak oh iya, uangnya ada. Ya itu cuman itu aja yang bikin bertahan gitu. Cuman karena uangnya ada aja. Tapi sebenarnya jiwanya capek. Jadi ibaratnya tuh rasanya tuh kayak lari maraton, tapi pengen istirahat gitu, tapi nggak bisa. Sama ya kayak orang bekerja, udah di posisi yang baik gitu kan, udah diapresiasi di situ, dapat jabatan di situ, dapat bonus di situ, tapi sebenarnya dia yang lagi stres sama pekerjaannya. Ya udah cuma bertahan hanya karena itu. Dan itu perlu keberanian untuk benar-benar memilih bisnis yang baik gitu. Sehingga kalau teman-teman di sini mungkin sudah mulai kebayang nih, oh saya tuh di mana ya, kayaknya saya tuh di bagian ini, maka nggak apa-apa kok, nggak harus semuanya dilakukan sendiri gitu, bisa berkolaborasi, bisa saling nyari temen yang justru dia bisanya di bagian yang kita lemah gitu.
Nah, dari peta bakat ini akhirnya dikasih tahu nih, kamu itu Ira gitu kan, kamu itu kalau kerja di bisnis itu ngurusin ini loh, job desk ini loh. Ini namanya potensi kekuatan ya teman-teman. Ini potensi kekuatan itu kegiatan yang perlu saya lakukan setiap hari bahkan untuk dapat merasakan tenang, bahagia, bermakna hidupnya gitu. Dan di bisnis ternyata saya baru melakukan communicating, controlling, ideating gitu. Nggak, belum semua lah menurut saya, belum semua. Bahkan di bagian sini nih, sebenarnya 14 ini dari sini nih, yang kanan, yang strength cluster map namanya. Saya kasih apa namanya, tanah nih. Ada kegiatan yang saya tuh belum pernah explore atau saya merasa biasa aja, namanya negotiating. Karena jarang sih, banyak banyak nego itu jarang gitu. Pasti dapat langsung harga yang oke gitu. Jarang benar-benar nego itu seperti apa. Sampai akhirnya di satu titik bisnis, kenapa tadi yang di depan itu memorinya 2022 ya, karena itu adalah bisnis saya yang naik habis itu langsung turun karena kerugian bisnis. Jadi setelah momen rame itu, kita ada momen liburan lebaran. Dan setelah itu ternyata ada penipuan teman-teman. Itu kami rugi sekitar berapa ratus ya, pokoknya ratusan juta gitu kan. Dan banyak banyak di situ banyak hutang karena harus mengganti customer sebenarnya yang uangnya uangnya kebawa gitu kan sama penipu itu, efeknya ke kami. Dan qadarullah alhamdulillah rumah kami yang di Surabaya laku gitu setelah 2 tahun gak laku-laku. Jadi memang masya Allah pertolongan Allah itu dekat sekali gitu. Terus di momen itu karyawan kami semuanya resign. Padahal kami udah bilang tuh, kami nggak akan pecat. Berarti kami tidak akan mengurangi karyawan, cuman kondisi bisnis kami sekarang seperti ini. Gitu. Kami tidak akan mengurangi hak karyawan. Bahkan ada satu karyawan yang, Mbak, saya nggak perlu digaji deh. Saya nggak usah digaji deh, nggak apa-apa. Karena mereka merasa kasihan nih, ownernya tuh udah terbuka-bukaan banget. Jadi kami berdua, saya dan suami itu kalau bisnis beneran buka-bukaan. Sehingga customer kami paham bagaimana bisnis kami sedang berjalan, kemudian karyawan kami paham kondisi bisnis kami seperti apa, sehingga sense of belonging sama bisnis itu jadi muncul. Bahkan mereka tuh kasihan gitu pas lagi nggak profit, duh kasihan nih harus dibayar segini, padahal ownernya nggak gajian gitu. Itu tuh saya tuh akhirnya mikir, pernah di satu momen tuh saya merenung, sebenarnya saya tuh bisnisnya tuh pengen apa sih gitu ya. Sebenarnya panggilan saya tuh kemana sih? Saya tuh merenung dan sambil ngeliatin ini nih, ngeliatin SCM saya nih. Iya sih, saya tuh bagus ya kalau bagian marketing, ngide, konsep ini kan di bagian sini nih yang G ini ya teman-teman. Yang mana yang saya belum pernah eksplor ya gitu. Oh yang kiri di bagian consulting, coaching, mentoring, saya belum pernah eksplor gitu. Bahkan waktu itu saya punya keinginan gimana ya bisa bisnis jasa. Kalau jasa itu kan nggak ribet ya. Jasa itu nggak ribet harus mikirin HPP-nya itu perintilan kayak plastik packing dan segala macam, itu benar-benar dihitung kalau bisnis ya. Tapi kalau jasa kan nggak banyak begitu. Bahkan sekedar HPP-nya paling ya Zoom gitu kan. Setelah itu alat ya udah di situ banyak profitnya gitu. Akhirnya saya coba di consultingnya saya aktifkan. Waktu itu sudah mulai jadi praktisi teman-teman. Dan akhirnya memang dari hasilnya ternyata ya tugas saya itu memang di marketer, commander, strategis, visionary, communicator, apapun bisnisnya gitu. Apapun bisnisnya, saya pasti akan menyenangi kegiatan 5 ini. Marketer, commander karena mengendalikan orang gitu kan, dan punya banyak strategi, dan visionary tinggal dicari minatnya ada di mana gitu. Minat itu tidak ujuk-ujuk muncul apa ya, tidak ujuk-ujuk muncul saat itu. Kalau selama ini saya bisnis hanya melihat, oh market butuhnya apa, yang paling ramai di market apa ya saya coba di situ gitu. Tapi ya balik lagi ada siklus siklus bisnis ya. Dan kita kalau di bisnis kan sebenarnya panjang ya pembahasannya teman-teman, memilih memilih bisnis itu kan ada red ocean, ada blue ocean gitu. Saya pengen main yang lain. Saya pengen main di bisnis yang blue ocean. Karena di situ biasanya pemainnya sedikit, tapi ya memang dibangunnya lebih susah daripada yang sudah banyak ikannya ibaratnya gitu ya. Toh juga yang akan saya lakukan ya bagian 5 bagian ini kan gitu. Akhirnya ya saya coba di consulting, waktu itu coaching juga, dan saya merasa dari awal di dalam bisnis ini saya tidak mau ditarget gitu.
harus berapa lead yang masuk, harus berapa kali konten, harus berapa engagement-nya, harus nge-replay berapa status orang. Saya nggak mau ditarget, saya benar-benar mau menikmati bisnis yang saya yakinin akan saya bangun dari sekarang dan sampai tua gitu. Nah, gimana cara menemukan minat yang paling tepat? Balik lagi ke misi hidup. Kalau dari kelas-kelas yang saya pelajari ya, menemukan misi hidup itu dengan merecall memori kita, historical kita di keluarga seperti apa, di dalam pekerjaan dengan orang lain seperti apa. Biasanya ada benang merahnya. Benang merahnya itu ada di mana dan sebenarnya selama ini paling minat dari apa sih? Saya tuh ternyata dulu pernah mikir waktu SMP kalau nggak salah ya, saya tuh aku tuh pengen jadi konsultan gitu. Tapi konsultan yang cuma ngomong-ngomong aja gitu loh, gitu. Yang tapi bukan konsultan bisnis. Kayaknya kalau jadi konsultan bisnis kan harus benar-benar diteliti datanya gitu. Kayaknya aku capek deh belajar itu. Karena saya statistik ya. Saya paham gitu gimana cara menganalisis bisnis, tapi saya nggak terlalu nyaman di situ karena data banget. Terus habis itu emang ada gitu bisnis yang cuman ngasih tahu orang tentang hidup, ngobrol-ngobrol aja, dan akhirnya ternyata ada. Jadi momen momen saya dapat kerugian ratusan juta itu adalah momen yang justru saya syukuri sekali gitu. Karena mungkin kalau enggak itu, saya akan terus menjalankan bisnis yang terus menghasilkan uang yang banyak itu kan, gitu. Justru di momen-momen saya jatuh, di titik terendah itu saya bukan yang merasa sedih sih, enggak, jujur jujur enggak sedih waktu itu, santai aja. Apa yang sedang Allah siapkan ya gitu, apa yang sedang Allah siapkan di depan ya, karena saya sudah banyak referensi melihat kisah-kisah bisnis yang lain yang sudah sukses, bahkan mentor saya sendiri sudah pernah rugi ratusan juta, miliaran gitu, bahkan mereka menemukan jalan suksesnya itu setelah itu. Bahkan saya merasa wah, saya mengalami yang orang-orang sukses alami gitu, malah excited dengan rencana Allah yang akan datang. Jadi akhirnya makmuri waktu itu, ya memang dia mentor saya banget ya, menyuruh saya untuk melihat bakatnya nih, wah kamu jadi konsultan ya bener. Ya udah, akhirnya saya belajar teman-teman. Ternyata memang dari bakat-bakat saya itu, ya saya memang fokus di produk dan pemasaran gitu. Kalau di distribusi tadi nyari produknya, nyari suppliernya, kalau sekarang di consulting saya yang bikin produknya sendiri, produk jasanya, dan memasarkan. Penjualan ada lagi admin yang ngerjakan gitu. Sumber daya manusia dan pendukung itu suami saya dan saya yang handle, banyakan suami sih karena dia ada lebih telaten juga sama orang. Keuangan ya berarti suami yang ngerjain gitu. Nah, teman-teman justru perlu menentukan dulu memang kuatnya ada di mana, bukan berarti nggak bisa bisnis. Baru setelah itu kita belajar, oh iya minat saya sudah dapat nih, bakat saya sudah tahu ada di mana nih, sudah ketemu bisnis yang kira-kira pas. Apakah kemudian langsung berhasil? Tentu tidak. Karena apa? Ada prosesnya gitu. Jadi kalau teman-teman saya sudah bisa nih, saya sudah tahu nih, saya senang di consulting, saya senang uh, bekerja dari rumah, saya senang kok ngurusin apa namanya anak-anak gitu, ngajarin anak. Tapi jangan lupa bahwa di dalam bisnis balik lagi untuk bisa sampai di closing gitu kan ya, kan kita kalau dibilang bisnis switch bisnis dan berhasil tuh kalau ada yang order, kalau laku lah ibaratnya jasanya laku itu kan ternyata ada yang namanya modern customer journey gitu teman-teman. Ini closing itu masih di bagian yang ungu nih, yang conversion. Jadi untuk sampai ke sini perlu melewati tahap-tahap yang lain. Jadi yang pertama awareness. Awareness itu bisa kita bangun dengan ya kalau sekarang bersosial media kan gitu ya. Kalau zaman dulu ngiklan, pamflet, semuanya door to door itu kan masih awareness gitu. Bahkan ikut-ikut pameran, bazar itu sebenarnya masih awareness. Closing itu bonus gitu. Kemudian ada findability. Jadi mudah ditemukan. Kalau sekarang online maka perlu teman-teman ada tuh di dunia maya gitu. Tapi kalau lebih nyaman offline, maka bergerilya di komunitas-komunitas offline seperti itu. Kalau saya pribadi sebagai ibu dan istri saat ini memang sangat nyaman sekali online, bukan dari dulu sih sebenarnya. Makanya bisnis-bisnis saya itu bisnis online gitu. Karena menurut saya itu yang saat ini paling tepat karena saya punya anak-anak ya, jadi lebih nyaman atur waktunya. Sehingga memang hasilnya 95% klien saya itu semuanya dari luar kota gitu.
bahkan online seperti itu. Jadi gampang dicari. Gampang dicari itu dari mana? Ya sering-sering bikin konten, bikin portofolio, kemudian belajar SEO gitu kan. Dan reputation. Reputation itu lebih ke kita punya ulasan di sosial media bahwa jasa kita itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Produk kita itu memang bermanfaat untuk orang lain. Cara taunya gimana? Testimoni gitu kan. Ngumpulin testimoni, nanyain testimoni klien, nanyain testimoni customer, bagus lagi kalau ada fotonya. Jadi itu salah satu yang membuat reputasi kita jadi terlihat kompeten gitu, ibaratnya gitu ya. Ah saya nggak suka nih Mbak kalau kalau mamer-mamerin tentang itu, iya nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa. Tapi kan ini lagi ngomongin bisnis ya, bukan sedang ngomongin pribadi gitu ibaratnya gitu. Ada kompetensi-kompetensi yang memang perlu dilakukan di dalam bisnis. Tinggal dipilih kalau memang saya yang nggak suka untuk ibaratnya memamerkan atau ngupload dan segala macam, maka pilih orang yang melakukan itu gitu. Bukan berarti proses ini tidak dilakukan. Baru setelah itu, setelah awareness-nya dapat, value yang kita tawarkan dapat, kita mudah dicari, reputasi kita terlihat gitu, baru orang akan beli. Nah, saat sudah beli, itu jangan dibiarin teman-teman. Diajak ngobrol dan segala macam, maka dia akan menjadi reseller aktif kita, customer loyal gitu yang bahkan akan cerita sama teman-temannya tentang jasanya kita seperti apa, kemudian tentang kualitas diri kita seperti apa, manfaat yang dia rasakan seperti apa, itu auto auto apa ya, auto pilot gitu. Jadi begitu. Makanya menentukan kualitas produk, kualitas konsultasi, kualitas jasa yang kita tawarkan itu penting agar pada saat satu kali kesempatan ada orderan gitu, itu bisa meninggalkan kesan yang positif dan itu membuat mereka juga akan menjadi iklan berjalan gitu dari jadi apa ya namanya M to M, mulut ke mulut gitu. Dan itu terjadi juga sih di bisnis saya sebelumnya bahkan yang sekarang karena ibu-ibu kan kalau saya kan ibu-ibu ya marketnya ibu-ibu tuh kan sering cerita gitu kan akhirnya dia ceritain dan ceritain dan ceritain gitu jadi bisa dapat marketing gratis gitu teman-teman. Nah kalau sudah tahu nih semua nih dan proses yang perlu dijalankan seperti apa maka pertanyaannya apa lagi yang saya butuhkan gitu. Ternyata talent itu memang tidak cukup, perlu ada attitude yang baik, mau belajar itu tadi ya semua orang bisa berbisnis tapi belum semuanya mau gitu karena belum tentu semuanya mau benar-benar membayar prosesnya gitu mau bekerja keras mau terus belajar hal baru dan kalau online gitu kan memang kita harus belajar tentang perilaku market sekarang perilaku marketing sekarang seperti apa ya mau nggak mau harus belajar gitu menyesuaikan sama market tapi bukan kemudian bisnisnya yang dirubah-rubah lagi gitu menambah skill berlatih berlatih jualan, berlatih nawarin, berlatih bikin konten, dan nambah ilmunya. Kalau senangnya kemarin ya, saya sempat bikin webinar tentang teman curhat. Kalau mau jadi profesional, tambahin knowledge-nya, ikut sertifikasi, ikut kelas-kelas yang lain, seperti yang teman-teman praktisi di sini juga lakukan gitu. Banyak hal yang mereka lakukan untuk menambah skill dan knowledge gitu. Sehingga balik lagi ke reputasi tadi bisa lebih apa ya terlihat kompeten gitu bagi klien-klien yang akan datang. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu hasil, saya bilang tuh hasil dari potensi-potensi kekuatan yang tadi 14 ya. Saya bilang kan tadi belum belum saya aktifkan semua, belum saya pelajari semua. Ternyata pada saat saya mengimplementasikan, oh hasilnya ada gitu. Ternyata di akun yang lain di ini sebenarnya akun-akun masak-masak saya gitu sama anak. Ternyata di situ naik dan itu juga dapat kerjaan gitu, dapat endorse dan segala macam. Tapi balik lagi, ini bukan panggilan jiwa saya di situ gitu. Oke, saya bagus di situ gitu kan. Negosiasi saya di situ jalan dan segala macam, tapi bukan ini yang mau saya bangun sampai tua. Bukan sebagai konten kreator bukan. Sekarang profesinya iya gitu, tapi sekedar hobi aja. Karena balik lagi ya, panggilan jiwanya bukan di situ. Dan memang saya akui di bisnis consulting ini tidak semudah membangun bisnis yang ini. Ini sebenarnya bukan bisnis juga sih, lebih ke hobi yang jadi kerjaan gitu.
Karena masalah yang datang memang berat-berat gitu kan. Kehidupan orang tuh tidak sekedar untuk bahan jualan, beda sama kalau nge-share resep itu kan mudah sekali ya, nggak perlu mikir gitu. Ternyata memang balik lagi menjalankan bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang menurut saya efeknya bagi saya itu ada rasa bermanfaat, ada rasa bahagia, ada perasaan penuh jiwanya dan bisa menjadi amal kebaikan yang nanti bisa saya bawa dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi seperti itu. Bukan sekedar yang oh ya rame, banyak follower, uangnya banyak, that's it. Enggak. Ternyata itu biasa aja. Seperti itu. Dan beda dapat jutaan dari sini sama dapat ratusan ribu dari consulting itu beda banget rasanya. Sangat beda banget rasanya. Karena memang ternyata panggilan jiwanya ada di consulting itu, teman-teman. Sekian sedikit cerita dari saya, karena sebenarnya kalau ngomongin bisnis itu bisa panjang sekali. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran dulu bagaimana sih caranya memilih bisnis yang sesuai sama diri. Itu baru setelah itu bagaimana caranya membangun sistem bisnis. Seperti itu sementara ya Teh ya. Teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Wah, Masya Allah, seru banget ya. Balik lagi, berarti cara memilih bisnis tuh balik lagi ya. Panggilan jiwa kita tuh apa sih gitu ya. Jadi tidak sekedar apa materi yang didapat gitu, tapi benar-benar jiwa kita bisa penuh. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin apa yang kepikiran saya pengen apa gitu, pengen dijelasin sama Mbak Ira lagi. Boleh dibuka ruang sesi bertanyanya. Ayu, Daging banget tuh kata Mbak Nadila. saya mau tanya boleh? Silahkan ada yang mau, boleh, silahkan, boleh on mic. Oke, Mbak Ira, makasih banyak materinya hari ini. Teh Ayu juga, maaf ya saya all off Oh cam. iya, nggak apa-apa. Siap-siap. Mbak Ira, aku mau tanya dong, kalau aku sendiri nih, eh, panggilan kalau saat ini ya, bisnis tuh memang pengennya consulting juga tuh, sama seperti Mbak Ira. Tapi aku masih bingung untuk memulainya tuh seperti apa. Kayaknya kalau tadi dilihat dari profil bakatnya, aku tuh lebih ke seperti suami Mbak Ira kali ya, team worker gitu. Nah, tadi Mbak Ira sempat mention juga tuh, kuncinya adalah salah satunya kolaborasi. Nah, kira-kira ada tips nggak sih kolaborasinya tuh sama misalnya sebetulnya kalau teman praktisi kan banyak ya. Nah, tips mungkin dari Mbak Ira yang mana sih kira-kira yang cocok itu gitu kan kita juga nggak hafal semua hasil TM-nya gitu kan dan mungkin interaksi juga nggak Ya, terlalu banyak gitu. Nah untuk pertama kali nih mau terjun istilahnya dari kecil itu butuh berapa orang, kemudian tipsnya memilih praktisi untuk kolaborasi dengan tim worker khususnya saya profil bakatnya itu seperti apa? Itu aja Mbak Ira, makasih banyak. sama-sama. Jadi kalau tim worker itu sepanjang pengamatan saya ya Teh ya, memang perlu berkolaborasi sama owner gitu kan ya. Let's say suami saya aja gitu. Suami saya aja itu fokusnya memang dia bisa sebagai pribadi move back bahkan lebih luas kalau dia ke anak SMA gitu kan. Seperti siapa lagi ya? Mas Yusuf. Mas Yusuf itu bertahun-tahun bisnis sendiri berarti gitu ya. Jadi trainer, jadi communicator, kemudian jadi apa lagi hipnoterapi apa itu ya. Nah, di perjalanan ya dia akan terus begitu gitu. Bahkan waktu itu pernah cerita sama saya dan suami ya tapi hidup saya itu bisa ditebak gitu loh mas, nggak ada lonjakan-lonjakan yang kayak tiba-tiba ada apa baru gitu. Baru setelah ketemu Kang Firman baru tuh lonjakan-lonjakan itu mulai ada dan beliau memang fokusnya di bagian sistemnya gitu. Bagaimana cara memilih partner bisnis dan kolaborator yang sesuai kalau dari pengalaman bisnis saya yang punya misi yang sama gitu ya. Kalau dulu di bisnis yang lama, saya tuh dua kali bisnis sama temen, sahabat banget bahkan. Ternyata berbisnis sama sahabat itu berbeda. Balik lagi ya, saya sama suami aja bisa jadi konflik gitu kan, kalau jadi partner bisnis, apalagi sama sahabat yang dapurnya beda, kebutuhan keluarganya berbeda gitu. Itu bisa jadi konflik kalau kita tidak punya tujuan yang sama, kayak gitu. Jadi kalau memilih partner,
menurut saya kalau ibu-ibu bisa kok sama ibu-ibu juga, atau sama anak muda yang memang paham dunia ibu-ibu gitu. Kalau ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga itu kan saling bisa memahami situasi gitu ya. Kadang anak ketemu anak karena beda gitu. Kemarin saya baru dapat curhatan dari salah satu teman praktisi single. Aku tuh sudah ngajak mbak yang lain-lain sesama single padahal gitu kan, tapi rasanya kok nggak, mereka tuh tiba-tiba ngilang gitu. Kayak nggak, apa karena aku harus punya partner yang sama-sama achiever? Belum tentu gitu. Sama-sama achieve tujuan yang mau di-achieve berbeda, itu ya pasti akan ngilang gitu. Sehingga memang misinya itu memang harus sama gitu. Misinya harus sama, kemudian pemahaman untuk waktunya harus sama gitu kan. Perlu punya jadwal yang pasti, kalau bisnisnya mau growth perlu punya jadwal yang rutin melakukan kegiatan bisnis, misal 2 jam sehari mau ngurusin apanya. Dan latar belakangnya harus sama, karena konflik-konflik sebagai partner bisnis itu banyak. Mulai dari yang siapa yang paling kerja paling banyak gitu kan. Siapa yang naruh modal paling besar. Kemudian siapa yang paling berusaha gitu berarti. Siapa yang paling pengennya itu harus benar-benar sama gitu. Maka kalau Teh dari fokusnya di anak muda, maka fokus cari praktisi yang juga sama fokus di anak muda, nyambung seperti itu. Kalau bisa bahkan yang satu kota dulu, sehingga benar-benar consultingnya ini bisa dibuat di satu kota yang sama gitu kan. Kayak Kang Firman malah mengajak semua yang tidak satu kota jadi satu kota gitu. Karena Untuk memang sepenting itu. Sepenting itu. Gitu. Halo, Teh Dery. ya Masih siap ada Mbak Ira. penjelasan. Kalau untuk jumlahnya berarti 2 dulu, apa 3 dulu, atau itu let it flow gitu. Nah, nah, kalau consulting, so far 2 tahun benar-benar diaktifkan, itu 2 orang sih masih cukup, karena jasa ya. Jasa itu kan tidak banyak kerjanya gitu. Beda sama retail yang sekali packing juga harus ambil freelancer banyak banget gitu kan. Beda. Jadi cukup 2 orang saja. Kalau Teh dari bagian worker berarti cari yang owner gitu. Kalau selama ini misal Teh dari diskusi sama saya pasti cuma sekedar akan ngasih bantu ide kan gitu ya, bantu konsep, tapi menjalankan benar-benar itu berbeda gitu. Bahkan kalau saya ditanya bakat apa yang perlu, yang sama-sama perlu ada di partner bisnis kita, saya selalu akan jawab aktivator. Aktivator dan responsibility. Menurut saya itu wajib. Makanya Abah pun itu apa namanya, mengambil hasil aktivator itu ditaruh di tengah SCM ya, karena memang berpengaruh itu aktivator terhadap entrepreneur gitu, sehingga benar-benar ada ide langsung ayo gitu kan. Bahkan dia nggak bisa ngonsep pun, kalau memang orangnya aktivator, dari temannya ada ide ayo gitu, dan itu yang akan mempengaruhi partner yang lain untuk bergerak, bahkan ownernya sendiri gitu. Jadi menurut saya itu wajib gitu. Sudah menjawab Mbak Teh Dery? Ya, terima kasih banyak Mbak Ira, Teh Ayu. Sama-sama. Sebelum ke Mbak Nadila, saya baca dari chat dulu ya. Ya. Ada pertanyaan dari Teh Mbak Inur Tiffany. Kebetulan mirip nih bahasannya tadi tentang aktivator. Jadi Mbak Inur ini punya bakat developer, maximizer, analytical, relator, significance, dan futuristik, tapi lemah di aktivator dan achiever. Jadi sering nunda-nunda. Nah, sempat menyiasatinya bareng suami, tapi setelah dicek ternyata achiever suami juga lemah nih gitu, terus mau ambil karyawan tapi kayaknya belum mampu gaji. Dan karena bakat maximizernya membuat Mbak Inut ini memilih-milih orang untuk berkolaborasi. Nah, gimana ya cara mensiasatinya? Oke. Ya, pertama kalau bareng sama suami itu balik lagi, sebenarnya suami pengen bisnis apa enggak? Sebenarnya suami merasa bisnis ini penting bagi dia atau tidak? Sebenarnya suami ridho atau tidak sama bisnis yang dijalankan istri gitu. Makanya kalau yang nanya itu selalu ibu-ibu, saya banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu bisnis owner, terus curhat sama saya, Mbak bisnis saya tuh kok stuck ya di sini-sini aja. Udah tanya belum sama suaminya, ridhonya bisnisnya besar atau cuma segini aja? Oh iya, suami saya tuh pengennya tuh saya nggak terlalu sibuk gitu. Itu bener ridho gitu kan. Oke,
Sekarang misalkan nih katanya Mbak Inur, ridho banget Mbak, memang dibangun bersama suami malah semangatin. Tadi apa? Tadi masalahnya di suami, atau mau on mic aja Mbak Tiffany biar ceritanya enak. Ya Mbak Ira, maaf nggak bisa video ya Oke, Mbak. achiever lemah. Achiever Ya itu achiever teman-teman yang punya bakat achiever siapa di sini? pekerja keras kan Mbak. Halo, halo. Halo Mbak Ira. Ya, halo. Ya halo, kedengeran nggak Mbak? Kedengeran jelas-jelas. Ya, Oke. jadi kan apa namanya, kita sama-sama lemah di achievernya itu loh Mbak. Jadi kalau udah punya suami kan ideasinya tinggi banget tuh, udah punya ide gitu. Lah saya tuh bakatnya di marketingnya, saya udah kemana-mana kayak gitu. Nah kadang eh, belum terrealisasi semua kayak gitu loh, karena sering nunda-nunda aktivator dan achievernya lemah gitu. Jadi udah banyak angan-angan tapi belum dilakuin kayak gitu loh Mbak. Siasatinya gimana Mbak? Siasatinya pakai jadwal. Oh iya iya. Jadi kalau sudah ibaratnya kalau kerja responsibility-nya ada kan ya? Kalau saya responsibility sama konsistensi ada, disiplin juga ada. Cuman suami nggak ada semua Mbak. Jadi kayak saya ngerasa capek gitu. Ngerasa Oke. kok aku yang Jadi sebenarnya gitu loh. bukan bukan achiever-nya sih menurut saya ya, tapi konsistensi yang lemah sehingga ya melakukan hal yang berulang tuh tidak terlalu nyaman gitu. Makanya perlu balik lagi kalau seperti itu perlu dijadwal, punya target harian. Misal setiap hari Senin harus ke sekolah-sekolah gitu ya. Ibaratnya gini, kalau konsistensi kita lemah, apa kita nggak sholat gitu? Kan tetap Iya ya iya. sholat, kan saya dikasih konsistensi lemah sama Allah, jadi subuh saya agak mundur nggak apa-apa dong, kan nggak begitu ya. Allah Iya kasih iya. jadwal, dan itu yang harus dipenuhi. Makanya kalau kita ngomongin bisnis, harus balik lagi ke attitude, mau membayar prosesnya, mau terus konsisten di situ gitu. Dan kalau sudah ditetapkan, iya nggak apa-apa, suami saya bagian marketer memang ada di saya otaknya gitu, sehingga saya mendetailkan marketing apa yang harus dilakukan, langkah kerjanya seperti apa setiap hari, ya suami melakukan itu, gitu. Jadi kalau ditanya, Sudah, Mbak, sudah tak bikin ini kan, paling nggak sehari upload satu video kayak gitu gitu. Tapi yo nggak dilakuin Mbak. Jadi kan sayanya gemes ya. Nah sayanya sendiri apa? Tapi nggak dilakuin. Maksudnya bikin dong sehari satu video aja saya gitu kan. Buat apa namanya? Buat nanti saya yang marketingin gitu kan. Saya kan lemah di yang video segala macam kayak gitu kan. Nah, dia tuh nggak eksekusi gitu. Eksekusi kalau sayanya udah bolak-balik baru dieksekusi kayak gitu. Jadi kayak ngerasa sayanya tuh kok aku aja gitu loh yang semangat banget, kamu tuh kok enggak gitu loh. Jadi ada perasaan kayak gitu Mbak. Tapi beliau sih nyaman sih untuk apa namanya, untuk bisnisnya gitu. sebenarnya seberapa penting bisnis itu mau di growth sama suami gitu. Oh iya iya Sense of iya. urgency bagi suami itu apa? Oh Bisa iya jadi iya. jangan-jangan sebenarnya suami memang pengen bisnis, tapi belum ketemu bisnis yang menurut dia sesuai sama minatnya, gitu. Oh iya iya iya. Jadi harus disamakan dulu gitu ya Mbak Ira. Iya, bisa makan dulu. Sebenarnya suami mau bisnis apa? Yang ada di bayangan Hmm. suami apa? Jadi memang sebenarnya, saya cerita suami saya ya. Jadi suami saya tuh worker, teman-teman. Worker. Ada restoratif yang sangat kuat, sehingga salah satu hal yang membuat saya perlu merasa suami itu, apalagi aktivator lemah ya. Jadi awalnya dulu seperti Mbak Tiffany gitu. Ayo dong, kamu juga yang bagian ini gitu kan. Ayo dong konten itu dulu begitu. Tapi akhirnya saya menemukan pola bahwa suami saya perlu melakukan yang benar-benar dirinya setiap hari bertemu masalah. Di situ dia baru bangkit sebagai seorang laki-laki gitu kan. Ya memang dia senang memperbaiki masalah, bahkan dia mewakafkan dirinya untuk salah satu yayasan ngurusin masalah-masalah yang ada di situ. Dari situlah timbul akhirnya api-api kebangkitan, api-api sense of urgency, kenapa ini penting, dan disambungkan baru sama Humana. Baru dia merasa, oh iya Humana ini bagus, dan dia akan mengambil peran, dan dia dapat
urgensinya ada di mana, akhirnya jalan sendiri gitu. Makanya penting mencari titik apinya suami itu ada di mana kalau mau couplepreneur ya. Karena mungkin karena itu ini masalah banyak business owner sih, perempuan terutama. Banyak sekali yang akhirnya jadi couplepreneur, putus di tengah jalan, bahkan rumah tangganya putus. Karena merasa ini terlalu banyak mengendalikan, istrinya terlalu banyak mengatur, istrinya terlalu banyak. Iya punya konsep bahkan ya laki-laki teman-teman ya, mau nggak mau. Ego laki-laki itu namanya ego laki-laki itu kan dibuat sama Allah untuk memimpin. Salah satu ciri pemimpin itu tidak suka dipimpin gitu. Maka kita perlu banyak belajar cara berkomunikasi yang baik dan segala macam kalau sama suami sebagai partner kerja gitu. Jadi saran saya sih cari dulu deh big why-nya suami kenapa mau jalanin bisnis ini tuh kenapa gitu. Apa sesuai sama purpose of life-nya dia sama purpose keluarga ini gitu. Jangan-jangan ya karena memang bisnisnya bagus, uangnya banyak di situ ya udah kerjain aja. Kayak saya dulu gitu. Terima kasih Mbak Ira. Jadi perlu dicari dulu titik apinya ya Mbak. Ya, kalau sama Majikan apa? ya, Mbak Nadila silakan. Sarah, kayaknya putus-putus. Udah nyambung belum? Tes. Nyambung. Halo. Nyambung ya, aman ya. Oke, Bismillah. Nyambung. Oke, Mbak Ira, terima kasih banyak sharingnya lo luar biasa. Aku mau nyambungin pertanyaan Teh Dery tadi sebenarnya masih berhubungan. Jadi yang intinya kalau yang aku tangkap kan kalau dari penjelasan Mbak Ira tadi, kalau nyari partner itu memang idealnya yang kekuatannya di seberangnya kita gitu ya. Maksudnya kalau di peta bakat kan lihat yang di seberangnya kita yang emang area Idealnya. yang kita tidak dominan ya gitu. Idealnya kan gitu kan. Berarti bentar aku lupa tadi mulanya apa. Oh ya, berarti kalaupun misalnya nggak dapat yang ideal tadi, nggak dapat yang berseberangan, katakanlah aku kan expert ininya profilnya. Aku kan profilnya expert berarti kiri semua tuh. Berarti kan nyarinya yang di seberangnya ya, yang kanan tuh influencing relatingnya kuat. Nah, tapi katakanlah nemunya maksudnya aku menemukan yang mau di PDKT-in gitu kan. Itu yang beririsan, maksudnya ada irisannya, bukan yang seberangan banget, tapi melengkapi juga. Maksudnya kan supaya kalau idealnya kan melengkapi itu gitu ya, maksudnya melengkapi itu ya yang di seberangnya banget. Tapi kalau misalnya tidak ideal, katakanlah ada area yang melengkapi tapi ada juga area yang beririsan, misalnya expert sama people expert. Nah, itu kalau menurut Mbak Ira kira-kira resikonya apa? Terus ya mensiasatinya bagaimana? Ya kira-kira area itulah gitu ya. Maksudnya kalau misalnya tidak ideal gitu kan. Bukan ya ada yang melengkapi, ada yang berseberangan. Nah, itu dulu deh. Nangkap nggak kira-kira maksudnya gimana? Nangkep sih. Balik lagi tujuannya sama nggak? Iya. Gitu. Menyepakati tujuannya itu kan. Menyepakati intinya tujuannya. ada disepakatannya kan berarti ininya kuncinya. Ya, dan dari awal harus jelas pembagiannya seperti apa, kontribusi usahanya seperti apa gitu. Pembagian hasilnya, job desk-nya itu harus jelas. Jadi tidak ada yang merasa kok aku terus sih yang ngurusin customer gitu. Dan memang tugasnya di situ. Makanya kalau mau bangun bisnis balik lagi ke 4 pilar tadi, Mbak Nadila gitu. Kamu yang penting ke cover ya 4 pilarnya ya. Iya, betul. Jadi kalau kemarin waktu aku dan suami gitu ya, setelah paham nih, saya owner, dia worker, itu karyawan pun job desk-nya kan ada masing-masing. Itu dibagi Mbak, bagian marketing, karyawan yang ngurusin marketing, desain dan segala macam, itu aku yang ngurusin. Tapi kalau karyawan yang sama punya 2 job desk yang berbeda gitu kan, ibaratnya dia juga bisa konten, dia bisa keuangan gitu. Ya kalau urusannya keuangan, suami yang handle. Baru di bagian evaluasi, misal ada hal yang ingin aku koreksi gitu, ya baru di situ. Nah, itu benar-benar perlu dibagi job desk-nya sedetail mungkin sama partner. Sehingga tidak langsung, kok gitu sih caranya? Enggak, karena balik lagi ya, mau siapapun partnernya, bahkan suami kita sendiri, itu kita perlu menaruh kepercayaan sama dia bahwa dia pasti bisa di bidangnya, dia pasti bisa di tugas itu. Baru evaluasi. Setelah evaluasi ada yang kurang, baru kita putar-putar lagi gitu, diskusikan lagi gitu. Ya seperti itu. Kalau tadi expert sama
people expert, Mhm. gitu ya. Ya, Nah, ya. tinggal dibagi. Misalkan lah sama-sama disiplin lemah gitu kan. Sama-sama disiplin lemah. Ya udah, pasti ngurusin keuangan kan juga nggak akan se-perfect orang lain kan. Hmm. Pilihannya begini. Kayak aku lucu, Teh Helma sama Kang Firman. Beliau itu disiplin lemah dua-duanya gitu. Mhm. Sehingga ya mereka pernah cerita gitu waktu kami konsultasi, ya memang keluarga kami akan seberantakan ini gitu, ngurusin listrik itu yang nggak kadang suka lupa, dan itu kan lebih ke bagaimana partnernya menerima. Ya. Penerimaan itu yang penting untuk dapat kerja sama konsisten, dan kayak keluarga itu kan karena penerimaan. Sama seperti kita suami istri kan, kita paham bahwa kelemahan dia apa, saya lemahnya di mana, dan kita menerima itu. Akui saja, kita terima. Tapi kalau mau ngomongin bisnis, mau growth dan segala macam, maka hire orang khusus untuk melakukan yang kelemahan dua-duanya ini. Partner kerja Ya, itu ya. kan lebih ke otaknya dua gitu kan. Jadi Betul. siasatinya begitu. Dan kalau ngurusin partner yang cuma butuh keuangan, ya udah fokus aja, dia bisanya yang kita lemah aja gitu. Ngurusin keuangan aja, nggak perlu ikutan mikir gitu. Ya, ya. Betul, Mm-mm. betul. Ya, berarti intinya memang kalau untuk partner yang ya partner gitu ya selevel, berarti kan memang butuh, karena butuh sama-sama mikir ya. Pastikan ya ini ya, maksudnya nyambung di area Nah, thinkingnya ya. ya Ya nggak sih? jadi bisa jadi itu juga bertolak belakang. Kalau sama-sama, kalau tidak dipisah, kamu bagian mikirin yang bagian ini, kita bagian ini, kecuali ayo kita sama-sama brainstorming untuk ide ini gitu. Jadi Hmm. analytical ketemu analytical, ya udah bisa jadi sama-sama perang, bisa jadi sama-sama iya iya begitu, karena salah Ya, ya. nyambung kan, nyambung gitu, Hmm. cara ngomongnya sama-sama pakai data gitu. Itu bisa jadi dua hal yang uh, uh, di mana kita bisa perang beratnya gitu ya. Setelah selesai, cool down lagi, karena itu itu untuk brainstorming. Tapi Hmm. pada saat teknis dan segala macam, ya serahkan pada bagian masing-masing gitu. Yang bagian Ya, ya, marketing ya. ya udah mikir marketing, bagian customer ya bagian customer, saling nanya, saling itu saling menghargai, saling menerima dan memahami kekurangan masing-masing gitu ya. Kalau tadi kayak Mbak apa Tiffany sama-sama achiever lemah, ya udah pahami bahwa kita adalah dua orang yang achiever lemah, sehingga dalam menjalankan bisnis ini, apalagi konektor kuat ya, akan slow down. Targetnya tidak akan secepat Dewa Eka Prayoga yang memang achiever competition gitu kan. Tidak sekuat Mak Muri dengan achiever kuat. Ya itu memang apinya mereka begitu. Jangan ikut gitu. Di kalimat kita gitu ya. Kan memilih mentornya punya achiever maju kerja keras gitu. Lah kita yang achiever lemah pasti ngesot. Kalau terus-menerus ngikut cara mentor, ya kita akan keseok-seok dan capek gitu. Maka pahami, oh ya saya achiever lemah, maka tidak akan secepat mentor saya yang achiever kuat, tapi semangatnya harus ada, bahwa saya memang harus bekerja keras, di pace-nya saya sendiri gitu, growth-nya saya sendiri gitu. Dan Allah kan pasti akan kasih jalannya ya sesuai potensi kita. Bisa jadi yang achiever kuat memang dia akan dikasih dengan achievernya yang kuat, tapi yang lemah-lemah aja, yang rebahan-rebahan aja datang-datang sendiri gitu. Kan banyak yang seperti itu ceritanya. Seperti itu sih. Ya, ya, ya. Berarti intinya balik lagi apa ya? Ya disepakatannya itu ya, maksudnya make sure bahwa di situ jelas dan apa namanya komunikasi dijaga, dan mungkin ini kali ya perlu selalu ada klausul revisi gitu di sepakatannya ya kan, biar bisa memperbarui sepakatannya lagi kalau misalnya diperlukan gitu kan. Ya, termasuk bagaimana cara berkomunikasi yang nyaman. Kamu lebih nyaman saya kalau ngomong seperti apa gitu. Itu penting banget sih. Gitu. Jadi komunikasi asertif dibangun tidak sekedar suami istri, tapi oh saya merasa negurnya begitu, saya tuh nggak nyaman karena saya merasa jadinya oh gitu gitu. Padahal kan itu pembawaan bakat masing-masing ya. Sehingga kalau mau evaluasi mending pas weekend aja, pas kita libur lagi, itu perlu benar-benar disatukan frekuensi itu, seperti itu. Sampai Sip. akhirnya ngelihat kelemahan partner itu kayak lucu aja gitu. Ya, 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 ya. Fase acceptance itulah ya yang akan bikin semuanya jadi ngeflow gitu.
Sip, terima kasih Mbak Ira. Iya, betul. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Nadila. Eh, di kolom chat juga ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau addition kuat tapi achiever lemah? Mungkin tadi sudah dibahas, tapi mungkin bisa lebih lebih dalam mungkin membandingkan antara addition dengan achiever yang lemah. Pertanyaan dari Solihatun Karawang. Ya, benar. Siapa? Oh, Mbak Fuah ya. Ideation kuat, achiever lemah itu nggak masalah sih. Tapi aktivator kuat kalau saya mah ya. Biar idenya langsung terlaksanakan. Saya kalau tipe saya kan deliberatif lemah, analitikal lemah ya. Jadi ada ide langsung jalan, mentok gitu. Ke tabrak-tabrak gitu kan. Jadi kenapa di dalam bisnis aktivator benar-benar harus kuat? Yaitu agar konsep-konsepnya itu nggak mandek, agar konsep-konsep dan analitikal yang sudah dibangun, kesimpulan-kesimpulan resiko yang sudah dihitung, itu beneran terjadi gitu. Bisa beneran dievaluasi nyata. Kalau nggak diaktifkan, kalau nggak dicoba, ya gimana bisa kita nyatakan ya. Ideation kuat, achiever lemah. Achiever itu kalau menurut saya, achiever itu kan dia sendiri punya target untuk pribadinya ya. Mungkin juga buat bisnis-bisnisnya gitu. Balik lagi kalau ideation, achiever lemah ya berarti pace-nya tidak akan secepat yang kuat gitu. Diakui saja, diterima saja, kita tidak perlu fokus sama kelemahan diri, karena kalau tadi akhirnya, tapi aku achiever lemah, konsistensi juga lemah gitu, itu kan berarti mindset kita masih di dalam keterbatasan ya. Ya sudah, konsistensi lemah berarti dalam membangun bisnis, misal nih ya, saya punya teman, beliau itu dua-duanya couplepreneur, bisnisnya gede banget, besar banget. Dan pada saat ngobrolin keuangan bisnis, mereka bilang, saya tuh keuangan itu nggak kayak teori-teori keuangan itu loh Mbak Ira. Gitu. Kami tuh ada uang, ya udah pakai, gitu. Nggak ada, ya udah diam aja dulu. Kalau pernah mereka hire accounting untuk keuangan bisnis, itu banyak direvisi dan segala macam gitu kan. Ini salah Bu, cara pakainya gini-gini, tapi mereka, aduh nggak usah pakai accounting gitu. Mereka karena pakai jalur langit dan mereka meyakini prinsip bahwa rezeki uang yang masuk semakin dihitung-hitung semakin habis gitu. Pada saat tidak dihitung ya uang yang ada dipakai gitu kan. Itu ternyata tidak bikin mereka stres dalam menjalankan bisnis dan uangnya ternyata ada terus. Itu kan prinsip-prinsip ya prinsip hakul yakin aja dan memang tidak bisa di copy paste ke yang lain gitu. Seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, membangun bisnis pun disesuaikan bagaimana kita saat ini gitu. Kalau tadi ngomong pilar bisnis itu memang harus dibangun. Karena kita tahu bisnis kita sehat atau tidak ya karena dari perhitungan-perhitungan keuangan itu. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang disesuaikan sama konsep bisnis kita gitu. Begitu. Oke, siap. Sudah cukup menjawab mungkin ya pertanyaannya. Lanjut ada pertanyaan curhat dari Bu Ida. Mbak Ira, komunikasi dengan ego suami tinggi padahal istrinya influencer banget. Gimana ya mensiasatinya? Sementara suami sebaliknya. Ini kayak ngomongin saya, Bu. Ya kayaknya memang mirip sih pasangan Bu Ida dan Mbak Ira. Enggak dong. Luar biasa ini couple goals. Tapi aku bukan curhat Mbak Ira. Aku nanya siasatnya Mbak Ira. Betul. Tapi memang saya temui banyak klien business owner perempuan itu begitu. Istrinya owner, suaminya worker, istrinya influencer, suaminya worker gitu. Banyak banget gitu. Dan bagaimana ego suami itu, ya memang ego suami itu tinggi, makanya kita perlu punya batasan. Kadang tuh ya, kalau tips-tips dari guru-guru kami couplepreneur, ada satu ruangan yang clear, nggak boleh ngomong bisnis. Kapan sih memposisikan diri suami sebagai partner, kapan memposisikan diri suami sebagai pemimpin rumah tangga. Kan kita ngomongin rumah tangga dan bisnis itu berbeda ya. Itu memang ujiannya orang couplepreneur di situ. Kalau nggak tahan di situ, ya udah jangan jadi couplepreneur gitu. Bahkan ada satu tokoh, ini udah pernah di-share sih, tapi ya, siapa namanya Teh Ayu, Mbak Ustadzah Kiki Barkiah ya.
Beliau mencoba couplepreneur sama suaminya, dan ternyata beliau merasa di dalam bisnis itu terlalu mendominasi, sampai akhirnya melihat sosok suaminya tuh kurang memimpin gitu. Akhirnya ya mereka bubar aja, sudah suaminya kerja aja mending gitu. Dia yang ngurusin bisnis. Kalau tidak kuat ya begitu akhirnya, seperti itu. Tapi kalau memang suaminya memang mau benar-benar berbisnis bareng sama istri, perlu ada mentor yang juga menjadi mentornya suami, sehingga arahan-arahan itu tidak hanya dari istri, tapi dari gurunya gitu. Jadi istilahnya gini, kalau masih berdua kan, apalagi suaminya yang owner, pasti arahan itu dari istri. Kalau tidak pandai-pandai memposisikan diri sebagai partner, maksudnya kan nggak baperan gitu ya. Ya udah kalau ngomong bisnis ya bisnis, kita sebagai partner bisnis ngomong apa adanya gitu kan. Tapi sampai rumah ya udah manut lagi, istri hormat sama suami, suami mengayomi istri dengan baik, kayak mudah switch peran gitu. Kalau bisa seperti itu ya udah cukup. Tapi kalau susah, karena pada kenyataannya memang susah, maka perlu ada satu orang lagi di luar suami istri ini. Ada satu mentor yang jadi acuan suami istri ini gitu. Walaupun istrinya tahu gitu kan. Oh, misalkan mentornya Pak Darmansyah gitu kan, yang sudah sangat senior gitu. Suami bertanya sama Pak Darmansyah, walaupun yang dikatakan adalah sama seperti yang istri katakan, beda sama suami itu penerimaannya. Beda. Jadi orang lain sama istri itu beda. Karena kalau dari istri, egonya masih ada. Biasanya habis ngobrol nggak enak suasananya. Tapi kalau orang lain yang ngomong, mentor yang memang kita gurukan, kita ikhlas dapat ilmu dari beliau, walaupun sama ilmunya, tapi didengarkan dengan sepenuh hati dan suami tidak merasa dipimpin sama istri gitu, tapi dipimpin sama guru. Dan istri manut sama suami. Gitu. Dan istrinya nggak boleh bilang gini, teman-teman, tuh kan, bener kan, sama kayak aku bilang kemarin gitu. Yang dikomongin sama Pak Darmas itu sama. Ya nggak boleh seperti itu. Ini kan kita dalam tahap membuat posisi suami sebagai pemimpin ya. Jadi ya udah hormati itu, kita posisikan diri sebagai makmum yang baik dengan cara oh ya bagus ya, alhamdulillah ya ada yang semakin menguatkan pendapat kemarin ya gitu. Bahasanya diganti, bahasanya kemudian nadanya diganti, maka insya Allah akan baik hubungannya sebagai couplepreneur. Tuh. Bahkan kalau perlu, ya bisnis itu yang memimpin ya suami, dengan cara-caranya suami, dengan ilmu-ilmunya suami gitu. Itu akan jauh lebih, perasaan dipimpin tuh akan lebih ada gitu. Dan gimana cara, tapi kan suami itu nggak tahu, nggak bisa konsep, ya itu tadi berguru sama orang. Ini nggak, tapi istrinya rela nggak begitu untuk manut? Itu pertanyaannya. Begitu Bu Ida. Tiba-tiba jadi dalam ya, mau nggak ya istrinya manut? Tiba-tiba berubah jadi dalam langsung. Benar kok. Mbak Ira. Iya benar. Sama-sama. Itu strateginya kan universal ya, walaupun kasusnya khusus gitu ya. Betul Jadi itu katanya Pak Darmansyah. Betul itu, benar-benar. Betul. Yep. Makanya kalau saya cerita dikit nih, saya dan suami itu punya jadwal rutin mentoring, coaching bisa dibilang ke guru-guru kami gitu. Bisa Kang Firman, kadang Teh Elma, kadang Pak Ruli kalau pas lagi datang ke Kediri. Sebenarnya bukan untuk belajar yang baru, bukan. Bisa jadi mereka mengatakan apa yang sudah kami bahas gitu, tapi berguru itu punya perasaan kayak kita sedang dilatih, dididik sama orang lain, dan itu jadi kayak bersama nih, kita sama-sama murid nih gitu. Jadi itu perasaan yang nyaman sekali. Merasa bersama itu perasaan yang nyaman sekali gitu bagi kami berdua. Gitu. Oke, Makasih. Yes. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih. Benar-benar daging ya, dari materi sampai pertanyaan. Mungkin masih ada yang penasaran? Ada pertanyaan tambahan, susulan? Silahkan teman-teman. Tidak ada? Mungkin kita cukupkan ya Mbak Ira? Iya, boleh. Nanti kalau mau tanya bisa tanya di grup. Oke. Sampai kapan nih Mbak Ira bisa tanya di grup? Nah, sampai kapan Mbak Nadila yang punya Zoom?
Bebas aja, Mbak Ira mau meladeni sampai seluruh seri selesai, atau mau sampai di Oke. handover ke Ya pembicara boleh sih. berikutnya. Ya Oke, boleh selama ada di situ ya. baik, sama ada di Kayak situ. gitu. Baik. Sedikit saya kilas balik materinya Mbak Ira. Oh ya, sebelum saya kilas balik, mungkin teman-teman bisa dibantu buat kasih feedback tentang bagaimana apa yang didapat dari materi hari ini di forum feedback, terus kasih feedback tentang kelas ini tuh seperti apa sih gitu ya, supaya jadi pembelajaran juga buat kami-kami sebagai penyelenggara. Terus jangan lupa sudah saya kirim linknya di chat room, boleh diklik sambil menyimak. Jadi hari ini kita belajar bagaimana tentang bisnis itu, bagaimana kita memilih bisnis, mulai dari kenali diri, setelah kenali diri, mau nggak kita membayar proses itu gitu ya Mbak ya, karena bagaimanapun talent itu nggak cukup, masih harus didukung dengan itu, sebenarnya kita harus skill dan knowledge, supaya benar-benar bisa menjadi kompetensi. Terus milih yang baik itu seperti apa, balik lagi, coba misi hidup kita apa, kenali lagi, ya supaya benar-benar ketika menjalankan bisnis itu, jiwa kita juga merasa penuh gitu, nggak cuman dapat cuannya doang, tapi terus jiwanya hampa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan balik lagi, karena kita punya keterbatasan untuk memenuhi 4 pilar bisnis tadi, kita cari partner yang bisa kita kolaborasi bareng supaya si pilar 4 bisa ditegak, jadi tubuh di tengah-tengah. Oke, terima kasih banyak Mbak Ira buat hari ini. Mungkin kita foto bareng dulu ya. Oh iya, aku nitip iklan buat seri ini masih boleh, ada silakan. 5 sesi lagi yang bisa diikuti ya. Boleh sambil siap-siap foto bareng aja, nanti aku display ininya, apa namanya, posternya untuk yang seri berikutnya. Enggak Teh Ayu? Foto dulu aja, kayaknya aku koneksinya agak terputus. Putus kan Kayaknya Nadila? terputus-putus. Jadi dari Ya, ini adalah monggo. sesi Dia sudah pertama foto duluan. dari 6 seri ya, Mbak Nadila. Ya, sesi pertama dari 6 sesi masih ada 5 sesi lagi. Yang terdekat ada ada Bu Sri Asni, psikolog. Kita akan ngebahas tentang kesehatan mental bagi perempuan. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 kalau saya tidak salah ingat. Saya lupa jadwalnya. Ntar aku share posternya ya. Boleh, silakan. Aku kayaknya sih, mohon maaf kalau agak ngadat-ngadat, sepertinya sinyalnya agak terganggu. Nanti aku share di grup juga deh ininya, apa namanya, info sesi berikutnya. Ya. Ada gangguan sinyal ini, maaf. Oke. Gak apa-apa, foto bareng dulu aja Teh Ayu. Ya, baik, nanti kita akan share. Kita foto bareng dulu ya. Yang bisa on cam, mangga boleh on cam. Mungkin saya akan jadi 2 kali take ya, karena keterbatasan laptop saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Nggak mau pindah, bentar, laptopnya pindah. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Asni ya. Terima kasih. Kak Ira. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih Kak Ira, Kak Ayu. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. berkah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.